Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu buku yang banyak direquest oleh teman-teman semua untuk saya ceritakan, yaitu buku Bisnis Waralaba Indomaret karangan dari Pipo Hargianto yang terbit pada tahun 2020 ini, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Teman-teman semua, saya akan membagi bahasan pada kesempatan ini menjadi 3 bagian, yaitu why, mengapa Indomaret, kemudian what, apa itu waralaba Indomaret, dan how, bagaimana join menjadi bisnis waralaba Indomaret. Yang pertama, why, kenapa kita masuk ke bisnis Indomaret. Nah, Pipo Hargianto ini adalah pemilik dari 30 gerai Indomaret yang mengawalinya hanya dengan modal 100 juta rupiah. Teman-teman sekalian, kenapa kita memilih waralaba Indomaret? Nah, Pipo Hargianto ini menerangkan bahwa pengalamannya sebelumnya untuk mencari passive income itu telah beberapa kali dia lakukan. Salah satunya adalah dia membuka yang namanya indekos. Ya, dengan membeli indekos atau kos-kosan diharapkan bisa mendapatkan passive income dari properti indekos. Tapi rupanya indekos banyak mengalami kerumitan ya, antara lain adalah kesulitan untuk menagih biaya kos setiap bulannya. Kemudian sulitnya mencari orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjaga indekos. Kemudian yang ketiga adalah banyak masalah teknis operasional yang harus dilakukan. Misalkan kalau gentengnya bocor, ada komplain, kemudian pompa rusak, kemudian listrik konslet, motor hilang, segala macam. Oleh karena itu, Pipo Hargianto kemudian mencari bentuk bisnis ya, properti yang di atasnya adalah bisnis, jadi di bawahnya properti, di atasnya itu bisnis, di mana bisnis ini kemudian bisa membiayai dari cicilan properti tersebut ya. Sesuai yang teman-teman pernah baca juga mungkin ya di buku Cash Flow Quadrant, atau juga teman-teman juga mengikuti Tung Desem Waringin ya, rata-rata mengajarkan adalah bagaimana untuk mendapatkan passive income dari properti dengan berbasis bisnis yang ada di dalam properti itu. Nah, dari tahun 2001 sampai dengan 2009, yaitu 9 tahun, baru kemudian Pipo Hargianto ketemu dengan bisnis waralaba Indomaret ini di sebuah seminar properti. Nah, dia melihat kawannya sudah ada yang sukses dengan investasi di minimarket ini, di mana kelihatannya cukup simple, kemudian bisa ditinggal atau autopilot, dan perusahaannya pun adalah perusahaan besar sehingga cukup percaya diri bahwa segalanya akan diatur dengan baik. Nah, why-nya adalah demikian, yaitu bahwa ketika Anda bergabung di bisnis waralaba Indomaret ini, ya, Anda bergabung dengan sebuah perusahaan besar yang punya sistem, prosedur, SOP yang berjalan dengan baik semua. Kemudian perusahaan sebesar Indomaret seperti ini juga tidak mungkin melakukan sebuah kejahatan-kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyebabkan konsekuensi bagi Anda di masa yang akan datang. Bahkan untuk perpajakan pun juga rapi, dan laporan bulanannya pun rapi. Nah, sehingga seorang Pipo Hargianto sebagai investor, dan Anda juga nanti sebagai investor Indomaret, itu Anda tinggal melihat dari laporan bulanannya dan melakukan evaluasi. Nah, bagi hasilnya dari toko Anda akan dikirimkan 3 bulan per 3 bulan ya. Itu kenapa kemudian dia memilih waralaba Indomaret. Nah, bagaimana caranya ya untuk mempersiapkan ya untuk join sama Indomaret ini ya?
Pippo Hargianto di sini juga menerangkan bahwa pada awalnya dia memilih mekanisme yang namanya takeover. Jadi di dalam join Indomaret ini Anda bisa memilih dua mekanisme, yaitu grand opening atau GO dan takeover atau TO. Nah, mekanisme grand opening ini maksudnya apa? Anda membuka minimarket dari nol, dari yang sebelumnya tidak ada minimarket di suatu lokasi menjadi ada. Tentu cara ini membutuhkan waktu yang lebih panjang, mulai dari pencarian dan survei lokasi, perhitungan kelayakan bisnis, pengecekan dan pengurusan perizinan, perencanaan denah, dan pekerjaan sipil, pembangunan minimarket hingga pembukaannya. Semua itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Ini adalah cara investasi favoritnya Pippo karena lebih menguntungkan apabila sudah terbiasa. Nah, pada mekanisme kedua yaitu mekanisme takeover. Apa itu mekanisme takeover? Takeover berarti Anda membeli minimarket pewaralaba yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat umum. Jadi ada orang yang sudah punya minimarket Indomaret dan mau menjualnya. Harga takeover minimarket berkisar antara 400 juta sampai dengan 1,7 miliar. Tergantung dari profit yang selama ini dihasilkan. Rumus harga jualnya adalah 42 kali proyeksi profit EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization selama 3 bulan terakhir ditambah dengan PPN. Ya, harga jual tersebut sudah termasuk franchise fee, peralatan, dan nilai sewa 5 tahun atas properti yang ada di atasnya. Nah, keuntungannya Anda memilih grand opening adalah bahwa total investasi Anda akan lebih murah. Namun biasanya Anda baru mendapatkan bagi hasilnya pada bulan ke-6 karena membutuhkan proses. Sedangkan apabila Anda melakukan takeover ke minimarket yang dijual orang lain, maka Anda bisa langsung mendapatkan bagi hasilnya pada bulan itu juga dan akan dibagikan 3 bulan setelahnya. Jadi karena pembagian bagi hasil di Indomaret ini per 3 bulan sekali. Nah, pengalaman Pippo Hargianto yaitu dia pertama kali membuka Indomaret adalah di Banyuwangi dengan mekanisme takeover. Kemudian berikutnya adalah dia dengan mekanisme grand opening. Nah, yang pertama itu adalah dia miliki di Banyuwangi. Kemudian yang kedua yang termasuk adalah grand opening yang pertama itu dia miliki di daerah Tangerang. Dan kemudian seterusnya dia memilih mekanisme grand opening daripada takeover. Karena yang pertama, dengan mekanisme grand opening kita bisa memilih lokasi, kita bisa menentukan titiknya yang paling cocok. Kemudian juga kita bisa membangunnya sendiri. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa membeli, ya, membeli tanahnya itu ya dengan uang bank atau dengan cicilan bank. Kemudian tanah tersebut nantinya akan menjadi aset kita dan pinjaman per bulannya itu ditutup dari pendapatan bagi hasil dari Indomaret. Apakah itu nyucuk? Apakah itu bisa menutupi ya? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting mungkin yang Anda tanyakan dan saya juga tanyakan di dalam buku ini. Nah, menurut pengakuan Pippo Hargianto selama dia melakukan bisnis membuka minimarket Indomaret ini ya dengan sistem franchise ini ya, dia cukup happy dan cukup mendapatkan selisih antara bunga bank tersebut dengan hasil per bulannya dari bagi hasilnya. Ya, rata-rata dia mendapatkan bagi hasil lebih dari 20 juta untuk satu gerainya. Atau di sini kalau nggak salah juga disampaikan bahwa dia kira-kira mendapatkan sekitar 12 ya sampai dengan 15%
per tahun ya. Sedangkan cicilan KPR itu hanya 5% per tahun. Jadi masih ada selisih sekitar 10% ya, bisa masuk menjadi keuntungan bersihnya. Oke, kemudian bagaimana membuka minimarket Indomaret ini? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, Anda bisa menggunakan mekanisme grand opening maupun dengan mekanisme takeover ya. Kalau Anda pengen cepat-cepat langsung dapat cash, Anda bisa langsung ke takeover. Tapi jika Anda berpikiran jangka panjang, Anda pengen membeli tanahnya, kemudian cara membeli tanah itu baik dengan aset Anda sendiri ataupun dengan pinjaman bank, maka lebih baik Anda memilih mekanisme grand opening. Nah, apabila Anda membeli properti atau tanah dari Indomaret yang di atasnya Anda taruh Indomaret, maka ada beberapa keuntungan. Yaitu ada 3 keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan investasi yang terus-menerus. Dengan memiliki tanahnya, ya, Pipo bisa menikmati keuntungan minimarket waralaba tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang karena dia menghilangkan salah satu risiko, yaitu ketergantungan terhadap pemilik tanah. Biasanya pemilik tanah bersedia memperpanjang jangka waktu sewa, tapi dalam beberapa kasus pemilik tanah mungkin tidak bersedia memperpanjang sewa dan membuat investasi kita terhenti. Yang kedua adalah harga tanah cenderung naik. Nah, biasanya harga tanah cenderung naik. Bila Anda menyewa, nilai sewa bisa dipastikan akan naik. Berapa jumlahnya tidak bisa dipastikan, tergantung mood pemilik tanah dan kemampuan negosiasi Anda. Suatu waktu pernah ada kenaikan sewa tanah sebesar 15 kali lipat dalam 7 tahun. Ya, 15 kali lipat, bukan 15% loh. Nah, di sini menandakan bahwa risikonya besar apabila kita menyewa tanah. Jika kita membeli tanah, bukan hanya biaya sewa yang naik, tetapi harga tanah pun juga naik, sehingga investasi kita bernilai ganda. Profit dari minimarket dapat, sekaligus kenaikan harga tanah. Jadi dapat capital gain dari kenaikan harga tanah. Yang ketiga adalah bisa dijaminkan ya. Salah satu tantangan investasi minimarket waralaba adalah modal yang besar untuk membeli tanah. Misalkan membayar biaya franchise fee, pembangunan fisik, peralatan, promosi operasional, dan biaya lainnya. Pada 2018, biaya total untuk membuka minimarket sekitar 400 juta hingga 1 miliar. Hanya 400-500 juta diperlukan untuk membangun tanah yang sudah berbentuk ruko. Sedangkan tanah yang berbentuk rumah tua atau tanah kosong memerlukan biaya total 800 sampai dengan 1 miliar ya. Jadi kalau kita membeli tanah, maka tanahnya ini bisa juga dijaminkan sebagai modal kerja berikutnya ketika kita mau membeli atau kita mau membuka cabang minimarket berikutnya. Kemudian bagaimana dengan buka di luar kota? Nah, karena sudah bergabung dengan jaringan minimarket ini, maka sebenarnya tidak masalah ya. Anda mau buka di Jakarta, Anda mau buka di Sumatera, Anda buka di Sulawesi, toh Anda tidak terlibat operasionalnya. Nah, sesuai dengan pengalamannya dari Pipo Hargianto ini ya, minimarket pertamanya adalah justru tidak di Jabodetabek tapi di Banyuwangi. Bahkan menurut dia tidak pernah ke Banyuwangi dan tidak memiliki saudara atau teman di Banyuwangi yang bisa memberikan gambaran kondisinya dan bisa memantaunya. Tapi ya, Indomaret yang pertama yang di Banyuwangi itu ternyata sangat bagus karena mampu mengembalikan modal lebih cepat daripada yang tertulis di proposal. Dalam proposal, pihak Indomaret menjanjikan kepada Pipo balik modalnya adalah 43 bulan. Namun kenyataannya hanya 26 bulan saja sudah kembali modal. Dari puluhan minimarket yang dia miliki, minimarket yang terdekat dengan lokasi dia, rumah dia adalah 25 km. Selebihnya jauh dari rumah, bahkan di luar Jawa.
Nah, jadi kalau Anda berbisnis minimarket Indomaret, tidak usah khawatir apabila lokasi tokonya itu jauh dari rumah Anda. Nah, kemudian apa yang menentukan suksesnya bisnis Indomaret ini? Yang pertama adalah lokasi. Ya, lokasi tentunya Anda harus bisa memilih. Nanti kalau Anda sudah biasa mencari lokasi, biasanya tahu mana lokasi yang rame dan prospek, mana lokasi yang tidak. Kemudian yang kedua, juga Anda bisa melakukan survei kepada minimarket yang lain yang sudah buka, kira-kira berapa omsetnya ya. Kemudian Anda perkirakan jika Anda membuka di lokasi tersebut berarti berbagi omset ya, artinya apakah omset tersebut masih bisa cukup untuk kita bagi bersama dengan pesaing. Nah, menurut pengalaman Pipo, yang menarik adalah justru tempat-tempat di mana antara minimarketnya nempel itu justru omsetnya lumayan bagus. Ya, menurut dia pengalamannya adalah konsumen cenderung seneng pergi ke tempat yang minimarketnya berdekatan, dengan logika bahwa dia akan mencari barang ya bisa di minimarket sebelahnya apabila minimarket yang sebelumnya dia kunjungi barangnya tidak ada. Kemudian lokasi-lokasi yang di luar kota, khususnya di jalur mudik, itu pada masa puasa dan lebaran itu peningkatan omsetnya luar biasa, yaitu lebih dari 200 sampai dengan 300% dari hari biasanya. Nah, terakhir pada bab yang ketujuh ya, dia sampaikan bagaimana kunci sukses membangun minimarket. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba adalah partner Anda, karena itu Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik sejak awal berinvestasi. Tentu saja dalam perjalanan investasi akan ada hal-hal yang kurang menyenangkan sehingga Anda perlu duduk bersama dan mencari solusi. Saya atau Pipo selalu berusaha mendengarkan dan belajar dari franchisor, baik ketika mencari lokasi minimarket maupun mempelajari operasional toko, karena pengalaman dan kemampuan mereka tentu saja lebih banyak. Pewaralaba pasti sudah berpengalaman dalam puluhan tahun dan memiliki peralatan, sistem, dan tim yang lebih matang, terampil, serta berpengalaman. Yang kedua adalah kemampuan mencari dan membaca potensi lokasi. Lokasi yang tepat bisa menyelesaikan 90% masalah yang akan muncul. Lebih baik ya Anda tidak membuka minimarket daripada memaksakan di titik yang tidak strategis. Manfaatnya sangat terasa ketika ada kompetitor yang buka di dekat lokasi minimarket Anda. Yang ketiga, fokus memperbanyak jumlah minimarket. Dalam investasi minimarket, masing-masing minimarket waralaba mempunyai keterbatasan profit. Saat ini rata-rata labanya, EBITDA-nya, earning before interest, tax, depreciation, and amortization, minimarketnya Pipo adalah 20 sampai dengan 25 juta rupiah per bulan. Hal ini terjadi karena keterbatasan ruang ya, jumlah dagangan yang dimiliki minimarket dan margin yang tidak bisa terlalu tinggi karena banyaknya pesaing. Agar bisa mendapatkan profit yang besar ya, kita harus berfokus memperbanyak jumlah minimarket. Profit sebesar 200 juta rupiah per bulan jauh lebih mudah diraih dengan memiliki 10 minimarket dibandingkan dengan 1 minimarket. Lagi pula memiliki minimarket di berbagai lokasi juga baik karena tujuan Anda adalah menjadi investor properti. Fokuslah mencari properti atau lokasi premium untuk minimarket waralaba Anda. Yang keempat, mampu mengatur permodalan. Agar profit lebih mudah dicapai dengan menambah minimarket, diperlukan permodalan yang kuat. Bagi investor yang modalnya terbatas, kemampuan menggalang dana dari perbankan maupun non-perbankan sangatlah penting. Yang kelima adalah mempunyai sistem monitoring yang ketat. Meskipun memiliki banyak minimarket, Anda perlu meningkatkan profit per minimarket semaksimal mungkin. Untuk itu, Anda perlu memonitor perkembangan minimarket Anda, baik dengan langsung mengunjungi minimarket maupun memantau laporan keuangannya.
Laporan keuangan dari franchisor yang berformat PDF selalu saya tulis kembali menjadi dokumen Excel karena lebih mudah dianalisis. Pipo juga melihat tren masing-masing minimarket, menetapkan indikator biaya yang harus dipenuhi, dan membandingkan performa minimarket dengan bulan dan tahun sebelumnya, bahkan dengan minimarket yang lain. Yang keempat adalah kemampuan menunda menikmati hasil. Pipo memandang investasi minimarket waralaba sebagai persiapan hari tua, sehingga dia berfokus memperbanyak jumlah minimarket dan menginvestasikan kembali semua keuntungan yang dia dapatkan. Ya, begitulah kira-kira teman-teman ya, tentang bisnis waralaba Indomaret. Semoga bisa menambah hasanah referensi teman-teman. Dan apabila video ini menarik ya, tolong subscribe di channel Kiai Marketing agar saya selalu bersemangat memberikan konten-konten yang bagus kepada Anda semua dan kepada masyarakat Indonesia. Salam berkah Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.